Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Shalom, damai sejahtera Kristus melimpah atas setiap saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, didabi perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar memberkati jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari kita akan belajar sebuah renungan yang pasti akan memberkati kita. Tema renungannya hari ini adalah iman untuk melangkah maju. Iman untuk melangkah maju. Mazmur 146 ayatnya yang ke-8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Dari ayat yang kita baca bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Orang yang tertunduk itu Tuhan tegakkan. Orang yang buta, gambaran mengenai tidak mampu, tidak dapat melihat, Tuhan yang bukakan. Bahkan Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana iman dapat menolong kita melewati masa-masa yang sukar. Yang pertama, karena iman, saudara dan saya berani berjalan keluar dari masalah kita, keluar dari zona nyaman kita, keluar dari setiap tantangan yang kita hadapi. Dalam Ibrani 11 ayat ke-8, karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kita katakan bahwa Abraham berani step out. Abraham berani meninggalkan zona nyamannya, pergi ke zona imannya untuk memenuhi janji Tuhan. Hari ini apapun yang saudara imani, langkah pertama terkadang mungkin langkah yang paling tersulit. Tapi setelah langkah-langkah pertama kita ambil, langkah-langkah berikutnya pasti akan jauh lebih mudah. Di mana-mana orang pertama pasti kagok, kikuk, takut, dan sebagainya. Tapi ketika kita berani melangkah dengan Tuhan, maka Tuhan akan menghargai iman kita. Langkah pertama akan membuat saudara dan saya memiliki kemampuan, keberanian melihat bahwa ternyata gak seberat yang dibayangin, gak sesulit yang dianggap. Berani ambil langkah pertama. Bagaimana untuk saya dan saya bisa berani mengambil langkah pertama? Alkitab katakan, look at God, not yourself. Lihat kepada Tuhan, bukan kepada dirimu sendiri. Firman Allah mengatakan dengan sangat luar biasa, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat yang kedua. Lihat diri kita banyak kelemahan. Lihat Yesus Tuhan kita banyak anugerah. Lihat diri kita banyak kegagalan. Lihat Tuhan kita Yesus ada banyak kemurahan. Lihat kepada Tuhan. Setiap kali saudara melihat kepada Tuhan, saudara menemui bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, dan kasih-Nya melimpah dalam hidup saudara dan saya. Berikutnya, karena iman yang pertama kita bisa keluar dari masalah kita. Yang kedua, ini menarik saudara. Karena iman kita bisa tetap bertahan menghadapi masalah kita. Kita mengatakan demikian dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu lagi. Kita mengatakan karena iman dia tinggal, walaupun keadaannya tanah asing, bukan tempat yang nyaman, tapi karena iman dia tinggal, karena dia tahu tanah itu dijanjikan untuk dia. Dan kemenangan Tuhan berikan. Mari bangun masa saat ini menjadi sebuah fondasi yang besar untuk masa depan. Masa depan gak muncul gitu saja. Masa depan muncul dari fondasi yang kita bangun hari ini. Legacy yang kita punya hari ini berasal dari yang masa lalu. Oleh karena itu ketika saudara dan saya mengerti kebenaran ini, by faith you stay. Dengan iman kamu tuh tinggal dan bertahan kuat. Firman Allah katakan. Yang ketiga katakan, iman yang memampukan kita melewati masalah dan sebagainya
by faith atau karena iman, kita menjadi sukses atau berhasil. Ibrani 11 ayat yang ke-11 dan ke-12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dengar baik. Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit, seperti pasir tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Alkitab mengatakan bahwa Alkitab melihat karena Abraham berjanji, karena Abraham menerima janji Tuhan, Abraham berani beriman. Dan janji Tuhan itu digenapi. Firman Allah mengatakan Abraham menikmati janji Tuhan tersebut. Dia melihat janji-janjinya menjadi nyata, menjadi real. Keturunan Abraham seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Bahkan yang terakhir Alkitab katakan karena iman, mereka atau Abraham berani mengorbankan. Ibrani 11 ayatnya yang ke-17 dan 19 kalau saudara baca. Ayat yang ke-17 dan 19. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena pengorbanan Abraham, maka kita dapat melihat Abraham dipermuliakan oleh Allah. Iman yang membuat saudara dan saya bisa melangkah maju. Alkitab katakan yang pertama, iman. Karena iman kita berani keluar atau bisa keluar menghadapi masalah dengan melihat kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Karena iman kita berani tinggal, tetap bertahan. Karena iman kita menjadi sukses. Dan karena iman kita mau berkorban. Bagian kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di luar sana juga boleh diberkati. Yang punya surga, crazy in love with you. Dan sama-sama kita mau datang sama Tuhan kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janjimu. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan, kita angkat lagu ini di hadapan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Kami percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu.